Halo teman-teman, selamat datang di course Golang Database, di mana di sini kita akan belajar pemrograman Golang ya, yang menggunakan database MySQL. Jadi kita akan belajar integrasi bahasa pemrograman Golang dengan database MySQL. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri membuat konten soal programming ya di Programmer Zaman Now. Ada di websitenya juga ya, ada juga di channel Programmer Zaman Now-nya juga di YouTube. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa chat via Telegram ya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube tentunya, dan ada juga di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman misalnya pengen konsultasi gitu ya, atau mengadakan program mentoring dan sebagainya, nah teman-teman bisa kontak via email saya ke email sini. Oke, sebelum teman-teman belajar ya, belajar materi yang course ini pastikan teman-teman sudah ngerti dulu dasar-dasar Golangnya. Jadi saya tidak akan mengajarkan dasar-dasar Golangnya lagi ya, jadi ini bukan materi untuk pemula. Jadi ini materi yang teman-teman udah wajib ngerti tentang materi-materi sebelumnya, ya, yang sudah saya buatkan dalam bentuk course juga. Jadi teman-teman perlu ngerti tentang Golang dasar, sudah pasti. Habis itu nanti teman-teman perlu mengerti tentang Golang modules, Golang unit test, dan Golang goroutine, dan yang terakhir adalah Golang konteks. Jadi ini materinya wajib teman-teman kuasai. Kalau teman-teman misalnya belum pernah mengikuti materi ini, teman-teman bisa tonton dulu ya materinya. Ini linknya teman-teman bisa lihat di sini untuk melihat detail materinya. Oke, dan di sini saya akan menggunakan database-nya MySQL. Jadi teman-teman silakan juga pastikan teman-teman sudah mengerti tentang MySQL ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan lagi tentang MySQL-nya atau dasar-dasar MySQL-nya. Kalau teman-teman belum mengerti, teman-teman juga bisa ikutin course saya, course tentang MySQL. Nah, di sini ada linknya ya, jadi teman-teman bisa ikutin materinya di sana. Oke. Nah, agendanya apa sih? Agendanya nggak akan terlalu banyak, karena di sini memang fokusnya kita akan belajar gimana cara integrasi pemrograman Golang menggunakan database MySQL. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan Golang database itu seperti apa, ya. Kita akan berkenalan dengan package database yang ada di Golang, gimana cara membuat koneksi database, eksekusi perintah SQL, akan belajar tentang vulnerability tentang SQL injection, prepare statement, database transaction, dan yang lain-lain. Pokoknya kita akan bahas tuntas tentang Golang database MySQL. Oke, tidak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan package database. Jadi bahasa pemrograman Golang itu secara default memiliki sebuah package bernama database. Jadi di dalam Golangnya itu sendiri ya standarnya saat kita install Golang, itu di dalamnya ada sebuah package namanya adalah database. Package database ini adalah package yang berisikan kumpulan standar interface yang menjadi standar untuk berkomunikasi ke database. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalamnya ya, ini semuanya standar ya untuk database-nya itu semuanya ada. Nah, keuntungannya apa dengan adanya standar sebuah package database? Keuntungannya adalah nanti kalau teman-teman mau mengakses ya jenis database apapun ya, itu kodenya sama ya. Jadi teman-teman mau mengakses nanti database-nya MySQL yang sekarang kita akan pelajari, nanti teman-teman ganti misalnya menggunakan Postgre gitu ya, atau teman-teman ganti menjadi Oracle, atau ganti menjadi SQL Server, itu semuanya teman-teman nggak perlu rubah lagi kode Golangnya. Semuanya sudah standar, mengikuti standar yang sama sesuai dengan package database. Nah, lantas apa bedanya? Bedanya biasanya ya mungkin kode SQL-nya agak sedikit berbeda ya. Jadi mungkin misalnya nanti ada sedikit perbedaan kode SQL di MySQL contohnya dan juga Postgre itu mungkin agak sedikit berbeda seperti itu ya. Jadi secara kode program Golangnya itu sama, tapi SQL-nya mungkin berbeda. Jadi ini salah satu keunggulannya sudah dibuat standarnya untuk database, namanya adalah package database. Oke, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti aplikasi yang akan kita buat, kita akan memanggil ya database interface ya, atau ya istilahnya itu adalah interface-interface atau struct-struct yang sudah didefinisikan di dalam sebuah package namanya package database. Jadi kita cukup pakai itu. Nah, tapi sebelumnya itu tidak bisa otomatis langsung jalan ya. Untuk ini kan isinya cuma interface ya atau semacam kontrak lah ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau terkoneksi, teman-teman tetap butuh yang namanya driver.
Jadi kita butuh yang namanya database driver. Jadi nanti dari aplikasi kita dia akan manggil package database, tapi package database ini dia butuh driver. Nah, drivernya nanti perlu kita install terlebih dahulu. Nah, tapi tenang aja, bukan dalam bentuk aplikasi ya, menginstalnya ini cukup semacam library saja. Jadi nanti teman-teman tinggal install library-nya menggunakan Go Modules gitu ya. Setelah diinstal di project-nya, nanti otomatis bisa kita gunakan. Jadi nanti database package-nya ini ya, isinya nanti dia akan manggil implementasi dari database driver-nya. Nah, tapi ini kita nggak usah pikirin gimana caranya, ini sudah diurus sama si database driver-nya. Jadi kita cuma mengurus pembuatan aplikasi, kode program Golangnya, yang memanggil memanggil package database. Lalu dalam package database ini dia yang akan memanggil si database driver-nya, dan database driver-nya yang akan nge-translate cara berkomunikasinya ke database management system yang kita gunakan, di mana di sini kita akan menggunakan MySQL. Jadi cara kerjanya seperti ini ya, kalau kita membuat aplikasi Golang berbasis database. Jadi kita akan memanggil database interface-nya di package database, dan ini akan memanggil database driver, dan driver ini akan memanggil DBMS-nya. Dan kalau tanpa adanya database driver, maka aplikasi kita tidak akan bisa terkoneksi ke database. Nanti kalau teman-teman coba ya, ngerunning tanpa driver, otomatis nanti aplikasi kita akan error. Oke, jadi ini cara kerja package database. Nah, selanjutnya pada materi ini kita akan fokus menggunakan database-nya MySQL ya. Jadi teman-teman pastikan sudah mengerti dulu ya. Jadi kita akan menggunakan MySQL sebagai database manajemen sistemnya, dan pastikan teman-teman sudah ngerti. Kalau teman-teman belum mengerti ya, saya tidak akan mengajarkan di course ini. Saya sudah buat course terpisah tentang MySQL, jadi teman-teman silakan ikutin course MySQL-nya dulu ya. Kalau misalnya udah mengerti, baru teman-teman bisa balik lagi ke course ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang menambah database driver-nya. Nah, tapi sebelumnya kita pastikan dulu buat dulu project-nya ya. Jadi sekarang saya akan buat project Golangnya. Kita akan buat dulu. Jadi saya akan buat project baru. Di sini kita menggunakan Go Modules ya. Silakan teman-teman gunakan Go Modules ya. Sesimpel teman-teman bikin folder kosong. Habis itu menggunakan Go Mod init nama modulnya kira-kira apa ya. Seperti itu. Oke, di sini saya akan buat kosong dulu aja. Jadi di sini saya akan belajar Golang database ya. Oke, create. Saya perbesar dulu. Ini masih kosong foldernya, tidak ada apa-apa. Saya akan buat modul baru. Di sini Go mod init belajar Golang database. Selesai. Oke, saya enable dulu. Di sini sudah ada ya, Go Mod. Nah, ini modul belajar Golang database. Oke, selesai. Berarti saya sekarang sudah buat project-nya. Next-nya kita akan menambahkan database driver-nya. Oke, jadi sebelum kita membuat kode program menggunakan Golang ya, jadi kita perlu terlebih dahulu menambahkan driver database-nya. Kenapa? Karena kalau tidak kita tambahkan, otomatis si package database itu dia tidak mengerti cara koneksi ke database-nya ya. Jadi teman-teman wajib menambahkannya. Nah, dari mana teman-teman bisa cari database driver-nya? Nah, teman-teman semuanya bisa googling ya, kayak database driver untuk MySQL Golang, Postgre dan sebagainya ya. Kalau teman-teman pengen tahu listnya apa aja, teman-teman bisa buka di ini linknya ya, ada di golang.org/s/sql drivers. Ini kalau saya buka, jadi di sini akan redirect ke halaman GitHub-nya. Di sini ada wiki SQL drivers. Jadi di sini ada banyak sekali nih. Jadi Golang itu sudah support banyak sekali database ya. Dari mulai H2 sampai terus banyak banget sih ini ya. Ini rata-rata semuanya ini database SQL ya. Jadi bukan NoSQL tapi database SQL. Oke, kita akan pakai yang ini, yang MySQL. Nah, di sini ada 3 nih MySQL. Pertanyaannya kita pakai yang mana gitu ya dari 3 ini. Nah, kalau saya sendiri biasa lihat dulu dari popularitas dari si drivernya ya. Jadi yang paling populer itu yang saya gunakan. Kenapa? Karena ya istilahnya kalau populer ya istilahnya banyak yang gunakan ya. Jadi kalau misalnya ada problem pun ya banyak orang yang pasti ngalamin problem yang sama. Jadi kalau ada masalah kita bisa solvingnya gampang lah ya, mudah. Kita lihat 3 ini.
Yang ini kita lihat dari ininya, starnya. Ini starnya 10.000, ini banyak banget sih. Yang ini ya, GoSQL Driver MySQL. Kalau ini masih 2.000 sih, masih dikit. Yang ini, nah ini apalagi masih 700, masih dikit. Oke, kalau gitu saya akan pakai yang ini berarti ya. Karena ini yang paling populer kayaknya, ini 10.000 lebih. Oke. Oke, jadi saya akan pakai yang GoSQL Driver ya. Jadi teman-teman silakan tambahkan modulnya ke dalam si projectnya. Jadi kita bisa gunakan perintah go get -u github.com/GoSQL Driver. Jadi ini ada di sini ya, perintahnya ya. Nah, di websitenya di sini ada caranya. Nah, ini dikasih tahu untuk ngambilnya. Teman-teman bisa pakai ini ya. Oke, saya akan copas ini kodenya ke terminal di sini. Kita tunggu. Nah, udah selesai ya, karena sebelumnya memang sudah saya install juga. Ya, jadi saya di sini otomatis ada nih require ini. Dan saat ini versinya masih 1.5.0. Oke, setelah selesai apa yang perlu kita lakukan? Nah, setelah selesai, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita bisa langsung bikin kode program yang connect ke database. Tapi sebelumnya teman-teman harus istilahnya include dulu package dari si driver MySQL-nya. Seperti apa caranya? Jadi seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi teman-teman perlu memasukkan ini ya, github.com/GoSQLDriver/MySQL. Nah di sini saya tidak akan menggunakan satu struct atau satu interface apapun di dalam sini. Saya cukup pengen memanggil si init function-nya. Untuk memanggil init function-nya saja, saya cukup importnya seperti ini ya. Jadi underscore, di sini nama package-nya apa. Ini sudah saya bahas ya detailnya tentang import seperti ini di Golang dasar. Jadi kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa pelajari lagi tentang Golang dasarnya. Jadi intinya di sini saya pengen import doang package-nya tanpa menggunakan datanya, menggunakan isi dari package-nya ya secara manual. Jadi saya pengen otomatis. Jadi saya gunakan seperti ini. Oke, jadi contohnya kita akan buat di sini ya, nama filenya database test ya. Oke, saya akan bikin tes kosong, empty aja, nggak ada apa-apa. Jadi di sini kita akan import yang pertama testing, yang selanjutnya teman-teman import tadi GitHub. Nah ini, cuma kan kalau seperti ini, otomatis error ya. Kalau misalnya kita nge-import sesuatu yang tidak digunakan, ini otomatis error. Nah, biar tidak error, kita tambahkan seperti ini. Ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi, ini itu nanti harapannya akan dipanggil method init-nya. Jadi, kalau teman-teman lihat di dalam package-nya, di sini ya. Nah, di sini ada file yang namanya driver go. Ya. Di sini, ini milik MySQL driver. Ini ada function namanya init. Nah, ini. Jadi harapannya nanti si init ini akan dipanggil ya. Nah, nanti SQL-nya dia akan ngeregister sebuah driver baru namanya adalah driver MySQL. Dan ini isi drivernya. Ini sudah dihandle semuanya sama si driver MySQL-nya. Jadi intinya kita nge-import itu biar kode ini dipanggil. Ya. Nah, kenapa nggak bisa langsung panggil aja initnya? Ya nggak bisa karena ini kan access modifier-nya dia nggak public ya. Karena depannya dia lowercase bukan uppercase. Jadi ini nggak bisa langsung diakses init gitu, nggak bisa. Jadi teman-teman perlu importnya seperti ini. Oke. Ini kalau teman-teman running ya nggak ada apa-apa sih, kosong. Ya, nggak ada apa-apa. Tapi intinya kalau seperti ini berarti teman-teman udah selesai nge-import data si SQL-nya ini, drivernya. Jadi next-nya kita mulai bisa bikin kode program Golang untuk terkoneksi ke database MySQL. Oke, sekarang kita akan buat koneksi ke database ya, menggunakan Golang. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan ketika membuat aplikasi yang akan menggunakan database adalah pasti membuat koneksi ke database. Jadi istilahnya itu kita membuat koneksi dulu ke database ya. Tanpa kita buat koneksi, otomatis kita tidak bisa berkomunikasi dengan database. Jadi open connection atau membuka koneksi ke database itu wajib dilakukan pertama kali saat aplikasi kita menyala gitu ya.
Nah, untuk melakukan koneksi ke database di Golang, kita bisa membuat sebuah objek ya dari struct namanya sql.db. Ini ada di dalam package database ya. Nah, caranya kita tidak perlu membuat struct-nya manual, kita bisa menggunakan function yang namanya sql.open ya. sql.open ini kita tinggal masukkan parameternya drivernya apa, ini string ya. Nah, tadi kan sudah lihat ya, kita isi dari driver MySQL, dia meregistrasikan string driver namanya adalah MySQL. Nah, selanjutnya drivernya. Jadi nanti kita di sini ikutin nama drivernya, yaitu adalah MySQL. Lalu di sini ada data source name-nya, atau ada yang bilang juga URL source-nya gitu ya. Nah, jadi di sini cara penulisannya mungkin beda-beda tiap database ya. Nanti kalau MySQL nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi intinya ini adalah lokasi dari hostnya di mana, portnya berapa gitu ya, database-nya apa, username-nya apa, seperti itu. Jadi ini digabung dalam satu parameter namanya data source name. Nah, untuk menggunakan database MySQL, kita bisa menggunakan driver yang namanya MySQL. Kenapa MySQL? Karena si driver MySQL ngeregistrasiin drivernya sebagai namanya adalah MySQL. Jadi kalau nanti Postgre mungkin cara registrasinya, nama drivernya beda lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk data source name-nya, kita tiap database biasanya kan punya cara penulisan masing-masing ya. Jadi beda-beda ya, nggak bisa dipukul rata. Jadi teman-teman sekarang misalnya pakai MySQL, nanti teman-teman coba lagi misalnya di Postgre atau di Oracle, belum tentu sama penulisannya. Jadi teman-teman harus pastikan cara penulisannya ya. Biasanya sih di halaman atau di source code dari drivernya sendiri udah disediakan cara penulisannya. Contohnya kalau di MySQL seperti ini. Jadi cara penulisan data source name-nya username, ;2 password-nya apa. Jadi ini username connect ke database-nya. ;2 password-nya apa. Lalu tambahkan lalu TCP, kurung buka, host-nya apa. Contohnya kalau di laptop kita berarti localhost, atau kalau di VM lain mungkin pakai IP address ya. Lalu di sini ;2 port-nya berapa. Ya, kalau teman-teman nggak tahu, default-nya itu MySQL pakainya 3306, jadi silakan masukkan 3306. Kurung tutup ya. Habis itu slash di sini nama database-nya. Jadi di sini pastikan teman-teman sudah membuat nama database-nya. Oke, selanjutnya kalau sudah terbuat gitu ya, dia akan menghasilkan sebuah objek namanya sql.db ya. Nanti akan terbuat ini struct. Nanti objeknya berupa pointer ya. Dan kalau teman-teman sudah menggunakan ini, jadi contohnya kayak aplikasinya udah selesai digunakan, disarankan untuk menutup koneksi database-nya menggunakan function close milik si DB ini. Kenapa? Karena biar tidak terjadi connection leak ya istilahnya. Jadi connection ngegantung. Jadi maksudnya itu nanti di database-nya masih ada koneksinya, padahal aplikasi kita udah mati gitu ya. Nanti itu ngebahayain karena biasanya database itu punya maksimal open connection. Jadi kalau kita lupa menutup ya, dan koneksinya ternyata masih ngegantung di database-nya, nanti bisa-bisa database-nya akan kepenuhan koneksinya. Jadi kalau udah kepenuhan kayak gitu, kita harus manual nge-kill koneksinya lewat database-nya atau merestart database-nya. Jadi bahaya banget. Jadi pastikan teman-teman disarankan untuk selalu menutup koneksinya. Ya, bisa menggunakan defer function kalau mau. Oke, jadi seperti ini caranya. Jadi kita akan gunakan sql.open, lalu di sini drivernya MySQL, lalu di sini silakan masukkan data source name-nya seperti apa. Ya, silakan disesuaikan dengan usernya apa di laptop teman-teman, password-nya apa. Host-nya silakan gunakan kalau localhost kalau di laptop teman-teman. Kalau ini portnya 3306 default-nya. Lalu di sini database name-nya. Dia akan return dua value. Value pertama adalah DB-nya ya, dan value yang kedua adalah error-nya. Kalau error-nya tidak sama dengan nil, berarti otomatis dia terjadi error ya. Teman-teman bisa gunakan contohnya panic. Nah, setelah itu jangan lupa untuk selalu nge-close kalau misalnya sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi teman-teman silakan gunakan seperti ini. Oke, kita akan coba. Oke, ini saya akan buat, oke nggak masalah di sini aja deh. Saya akan buat nama tesnya adalah test open connection. Oke, jadi DB ya, error, itu sql.open ya, drivernya adalah MySQL. Nah, di sini hostnya sesuaikan, contohnya kalau di laptop saya kebetulan username-nya root. Passwordnya kebetulan kosong kalau di laptop saya, jadi saya tidak perlu memasukkan passwordnya, ;2 kosongkan aja. Kalau teman-teman ada misalnya root gitu ya, silakan tambahkan root lagi gitu, contohnya kalau passwordnya root. Atau kalau passwordnya admin ya silakan masukkan admin, seperti itu ya. Kalau tidak ada, kosongkan saja,
Setelah itu tambahkan add TCP lalu hostnya. Jadi di sini saya tambahkan add TCP hostnya. Di sini hostnya kebetulan saya pakai laptop sendiri ya, jadi localhost. Ini portnya saya tidak rubah, pakai 3306. Lalu di sini nama database-nya. Oke, saya belum bikin database-nya sih. Jadi saya akan coba masuk dulu ya ke MySQL. Password-nya kosong. Kebetulan di laptop saya akan create database belajar golang database. Oke, selesai. Saya akan copas ini. Selesai. Nah, selanjutnya di sini kita cek kalau misalnya errornya tidak sama dengan nil, artinya terjadi error gitu ya. Saya akan panic error. Jadi saya pengen tahu errornya kira-kira apa. Nah, kalau saya sudah selesai saya gunakan. Contohnya di sini teman-teman nanti gunakan database-nya ya. Gunakan DB-nya. Jangan lupa diakhiri dengan db.close kalau sudah selesai. Nah, atau untuk memastikan selalu di close, teman-teman bisa gunakan di sini gunakan divar db.close. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan coba running. Saya akan coba running. Sukses ya. Artinya apa? Artinya berarti tidak ada masalah ya. Saya sudah sukses membuat objek database ini. Oke, kalau teman-teman lupa nge-import driver ini, contohnya saya akan komen ini ya. Kita coba running lagi, kita lihat hasilnya. Nah, ini terjadi error. Errornya apa? Di sini tidak dikenali ya. Driver MySQL itu unknown, tidak dikenali. Kenapa? Karena sebelumnya belum pernah ada driver yang kita registrasikan. Jadi pastikan teman-teman selalu manggil si ininya ya. Di tempat kita ngelakuin open connection, teman-teman selalu manggil ini driver MySQL-nya. Oke. Running, nah pas ya, artinya sudah sukses. Jadi nggak usah khawatir kalau terjadi error. Yang tadi drivernya tidak ditemukan, itu berarti teman-teman belum meregistrasikan drivernya. Jadi cukup tinggal import saja ya si drivernya untuk memastikan drivernya sudah diregistrasikan. Jadi sekarang kita udah sukses ngelakuin open connection di Golang. Sekarang kita akan bahas tentang database pooling. Saat kita membuat SQLDB object ya, nah di Golang sebenarnya bukanlah sebuah koneksi ke database. Jadi saat teman-teman bikin menggunakan open function itu, jadi sebenarnya yang dibuat itu bukanlah koneksi ke database, melainkan dia membuat sebuah pool ya. Jadi konsepnya adalah database pooling. Database pooling itu isinya adalah kumpulan dari koneksi ya. Jadi di dalam SQLDB itu Golang melakukan manajemen koneksi ke database secara otomatis. Jadi memang ini yang lumayan menarik di Golang. Jadi dia itu secara default sudah ditambahkan kemampuan database pooling. Yang biasanya kalau di pemrograman lain kita butuh library tambahan. Contohnya kalau di Java butuh library tambahan seperti Apache DB full gitu ya. Atau misalnya kalau di teknologi lain juga butuh library tambahan gitu ya. Kalau misalnya di Golang itu enggak, defaultnya langsung DB pooling ya. Jadi database pooling. Intinya apa? Jadi database pooling itu isinya adalah koneksi-koneksi. Jadi manajemen koneksi itu namanya adalah database pooling. Nah, kegunaannya untuk apa? Jadi kegunaannya adalah kita tidak perlu lagi ngelakuin manage koneksi secara manual. Jadi untuk melakukan manajemen koneksi database-nya kita tidak perlu lakukan lagi secara manual. Semuanya sudah dilakukan secara otomatis oleh si Golangnya. Ya. Jadi saat teman-teman, biasanya kan kalau kita pakai koneksi ke database, kita kan butuh open connection, habis itu kalau selesai close connection, habis itu kalau misalnya ada user lain yang butuh koneksi, kita akan kasih koneksinya ke user yang lain, kayak gitu ya, agar bisa di-sharing koneksinya. Nah, hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Jadi teman-teman fokus ya udah pakai DB aja gitu ya. Jadi pakai objek DB ini, habis itu nanti tinggal gunakan silakan kirim perintah SQL-nya. Soal manajemen koneksinya itu nanti di-handle sama si database poolingnya si Golang ini. Jadi lebih canggih lah istilahnya. Nah, dengan kemampuan database pooling ini, kita bisa menentukan jumlah minimal dan maksimal koneksi yang dibuat oleh Golang. Jadi, teman-teman tidak ada istilahnya membanjiri koneksi ke database, itu nggak ada. Contohnya kalau teman-teman nggak buat database pooling gitu ya, tiba-tiba ada traffic, ada 100 request masuk ke teman-teman gitu ya, ke aplikasinya, maka kita akan membuat 100 koneksi ke database.
Kalau tiba-tiba ada masuk 1000 koneksi, 1000 request maksudnya, nah otomatis kita akan membuat 1000 koneksi ke database. Nah ini bahaya banget. Kenapa? Karena tidak ada batasannya. Karena biasanya database itu punya batasan maksimal koneksinya. Ya, dan itu biasanya kecil. Contohnya kalau di MySQL itu batasannya kalau tidak salah sekitar 150 koneksi. Jadi tidak besar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak pernah batasin, itu bahaya. Nah, tapi untungnya di Golang itu by default sudah ada database pooling, jadi kita bisa membatasi ya jumlah koneksinya. Jadi kita bisa tentukan minimalnya kenapa butuh? Karena biar tidak ini ya, biar bisa ngejar lah istilahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman minimalnya kita set 10 gitu ya koneksinya, jadi by default ketika pertama kali aplikasi kita menyala, ya si Golang akan bikin 10 koneksi ke database. Nah, ini buat apa? Biar kalau misalnya tiba-tiba ada traffic naik, yang 10 koneksi ini bisa ngejar gitu ya. Kebayangin kalau cuma satu koneksi gitu ya, tiba-tiba ada masuk 100 koneksi, nggak akan ngejar gitu ya. Kelamaan bikin koneksinya. Jadi kalau misalnya di awal sudah di set minimalnya contohnya 10, maka dia di awal, walaupun tidak ada traffic gitu ya, dia akan bikin 10. Ini untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba trafficnya naik, koneksinya udah siap 10 ya. Lalu teman-teman juga bisa set maksimal. Jadi ketika trafficnya terlalu tinggi, teman-teman masih tetap bisa batasin maksimalnya berapa. Contohnya maksimalnya cuma 50 misalnya. Jadi ketika trafficnya tiba-tiba ada 1000 yang masuk, cuma 50 saja yang akan dieksekusi. Selainnya gitu ya, itu perlu menunggu dulu sampai koneksinya sudah tidak digunakan lagi sama request yang pertama. Jadi ini lebih aman. Jadi istilahnya tuh ngantri ya, ngantri dulu deh gitu ya. Cuma ada 50 koneksi, jadi yang lain yang tidak kebagian koneksi harap ngantri dulu ya sampai 50 koneksi ini selesai di eksekusi perintah SQL-nya. Oke, jadi ini adalah function-function yang ada di dalam StructDB ini gitu ya. Jadi atau di ObjectDB ini. Jadi ada 4 ya function yang bisa kita gunakan untuk mengatur database poolingnya. Yang pertama adalah set max idle connection. Jadi max idle itu adalah maksimum idle. Idle itu ya istilahnya kalau lagi bengong atau lagi diem berapa maksimumnya gitu ya. Atau istilahnya minimumnya deh berapa gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa set contohnya misalnya 10 gitu ya. Artinya ini pengaturan berapa jumlah koneksi minimal yang dibuat. Jadi contohnya kalau 10 berarti minimal ketika pertama kali aplikasinya nyala dia akan di-set minimal 10 koneksi ke database. Lalu ada set max open connection. Nah, ini kebalikannya, ini untuk maksimalnya. Maksimalnya berapa gitu ya. Jadi contohnya kalau di sini 10, di sini kita set 50, berarti pengaturan berapa jumlah koneksi maksimalnya berarti 50. Artinya apa? Artinya kalau tiba-tiba 50-nya ini sudah terpakai semua, tiba-tiba masih ada request yang masuk dan pengen membuka koneksi, maka dia diminta untuk menunggu dulu. Jadi tidak akan dibukakan koneksi baru ya. Dia harus menunggu sampai 50 koneksi sebelumnya itu sudah ada beberapa yang tidak terpakai. Ya. Nah, selanjutnya ada pengaturan yang lainnya, yaitu adalah set connection max idle time. Ya. Jadi maksudnya apa? Ini adalah pengaturan berapa lama koneksi yang sudah tidak digunakan akan dihapus. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi teman-teman misalnya pertama di awal set koneksinya 10. Tiba-tiba ada traffic masuk 20. Artinya kan akan membuat 20 koneksi karena dia naik ya. Naik dan dia tidak mencapai max koneksinya 50. Artinya cuma ada 20 doang. Nah, setelah 20 ini nyala, open semua koneksinya, dia tidak akan langsung mati koneksinya, ya. Dia akan menunggu sampai idle. Jadi kalau misalnya tidak ada yang menggunakan lagi, dia nunggu sampai max idle-nya. Contohnya max idle-nya di sini kita set 5 menit gitu ya misalnya. Artinya kalau misalnya 20 koneksi ini selama 5 menit tidak ada yang menggunakan, maka dia akan di-close koneksinya sampai batas minimalnya, yaitu adalah 10. Jadi yang artinya yang 10 koneksi yang baru tadi itu akan di-close lagi. Kalau batas ini sudah terpenuhi, max idle connection-nya, time-nya ya. Nah, ada juga di sini pengaturan set connection max lifetime. Nah, kalau ini beda. Kalau lifetime itu berarti seberapa lama gitu ya koneksi ini boleh digunakan. Ya, kalau ini nggak mengenal ini adalah idle connection atau max connection, nggak mengenal gitu ya. Jadi kalau sudah dibuat koneksi pertama kali, koneksinya sudah dibuat, nah tiba-tiba misalnya kita set maksimalnya 1 jam, artinya kalau dia sudah 1 jam, maka akan di-close koneksinya. Ya.
Nah, gimana kalau ternyata dia itu koneksi yang minimum gitu ya. Nah, kalau koneksi minimum dia tetap di-close tapi akan dibuat yang baru. Jadi ini digunakan untuk istilahnya tuh nge-renew ya, memperbaharui koneksinya yang udah lama. Jadi jaga-jaga koneksi yang lamanya misalnya ada data leak atau ya kerusakan gitu ya. Nah, teman-teman ada set misalnya durationnya 1 jam, artinya setiap 1 jam sekali koneksinya akan selalu diperbaharui menggunakan open connection baru. Jadi ini pengaturan untuk database pooling di Golang. Jadi ya, simple banget sebenarnya, cuma ada 4 pengaturan. Minimumnya, maksimumnya. Ini kalau misalnya dia lagi bengong, selama berapa waktu kita akan close connection-nya, berapa lama kira-kira. Dan di sini lifetime-nya kira-kira maksimalnya cuma boleh berapa lama. Jadi contohnya di sini kita bisa set misalnya 5 detik, di sini bisa di-set misalnya 1 jam, seperti itu ya. Oke. Jadi kita bisa buat seperti ini. Jadi contohnya biar nanti ya prakteknya kita nggak perlu open connection berkali-kali lagi, kita akan buat sebuah function yang namanya get connection, di mana di sini kita akan open connection, lalu kita akan set database poolingnya. Max idle connection-nya berapa, max open connection-nya berapa, ini max idle time-nya berapa, dan ini max lifetime-nya berapa. Oke, kita akan coba praktekkan. Jadi saya di sini akan buat sebuah file namanya database.go. Di sini saya akan buat sebuah function ya. Jadi function adalah get connection. Di sini tidak ada parameter. Di sini balikannya adalah SQL DB. Dia adalah pointer ya. Nah, selanjutnya seperti biasa saya akan copas saja di sini biar cepat. Yang database test ini saya akan copas yang ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini jangan di close ya. Kalau di close nanti ini ketika habis dipanggil dia otomatis di close. Karena ini nanti kita akan pakai di unit test yang lain. Jadi jangan di close di sini, nanti di close-nya di unit test saja. Nah, di sini kita tinggal set. Jadi db set ini. Contohnya max connection max, ini dulu deh. Max idle connection-nya. Contohnya minimalnya saya set 10. Set max open connection-nya saya set misalnya 100 ya. Jadi maksimalnya sampai 100. Di sini set connection idle time-nya saya set 5 dikali time titik minute. Jadi artinya kalau misalnya dalam 5 menit dia bengong doang, nggak kerja gitu ya, ya udah di close aja koneksinya. Oke, habis itu set max lifetime ya. Nah, di sini contohnya saya set 60 menit. Artinya kalau sudah 60 menit koneksi apapun yang pokoknya udah mencapai 60 menit kita akan perbaharui dibuatkan koneksi baru ya. Jadi yang istilahnya diganti dengan koneksi yang baru. Jadi ini cara setting connection pooling. Jadi teman-teman pastikan kalau bikin aplikasi Golang harus wajib men-setting connection poolingnya ya. Untuk memastikan pengaturan database-nya optimal. Nah, selanjutnya di sini tinggal return db. Selesai ya. Nah, next-nya nanti kita akan buat lagi prakteknya, kita langsung panggil get connection function ini aja ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi open connection baru terus-terusan di tiap unit test-nya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang cara eksekusi perintah SQL di Golang. Saat kita membuat aplikasi menggunakan database, sudah pasti kita ingin berkomunikasi dengan database-nya menggunakan perintah SQL ya. Jadi, setelah kita berhasil membuat database pooling-nya ya, menggunakan objek DB tersebut, jadi kita pasti ingin mengirim perintah SQL-nya. Entah nanti perintahnya misalnya insert, update, delete, atau select. Jadi intinya kita pengen berkomunikasi dengan database menggunakan SQL. Nah, di Golang kita akan bahas dulu sekarang eksekusi perintah SQL yang bukan query ya. Jadi kayak contohnya insert, update, atau delete. Jadi di Golang juga menyediakan function yang bisa kita gunakan untuk mengirim perintah SQL ke database menggunakan ini adalah sebuah function yang namanya exec context ya. Jadi di sini milik struct DB ya, milik objek DB. Lalu di sini ada 3 parameter context, SQL, dan juga params. Ya, yang wajib adalah context dan SQL-nya. Kalau ini adalah variadik argumen, jadi tidak wajib ya. Jadi teman-teman boleh masukkan atau tidak. Jadi ketika kita mengirim perintah SQL, kita butuh mengirimkan konteks ya di parameter ini. Dan seperti yang sudah pernah kita pelajari di course Golang konteks ya.
Jadi kalau teman-teman menggunakan konteks, kita bisa mengirim sinyal cancel misalnya. Jikalau kita ingin membatalkan perintah atau pengiriman perintah si SQL-nya. Ya, jadi yang seperti yang sudah kita bahas di course Golang konteks ya. Jadi konteks itu bakal banyak banget dipakai di hampir semua bagian di Golang gitu ya. Contohnya di database pun kita akan pakai yang namanya konteks. Oke, sebelumnya kita akan buat tabel dulu ya. Teman-teman silakan buat tabel seperti ini. Kita akan bikin satu tabel, namanya adalah customer ya. Di sini ada 2 kolom saja, ID dan name, semuanya varchar ya di sini. Ini not null semua, dan primary key-nya adalah ID ini. Ya. Oke, kita akan buat di sini di MySQL-nya. Saya akan menggunakan data grid. Di sini tinggal create tabel customer. Lalu kita tambahkan ID. Varchar misalnya 100 not null. Di sini name varchar 100 not null juga. Primary key-nya adalah ID ya, lalu engine-nya InnoDB. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita cukup bikin tabel sederhana dulu ya. Oke, silakan di eksekusi. Saya akan eksekusi. Oke, sudah berhasil ya terbuat. Kalau kita lihat di sini via terminal misalnya use. Oke, ini kayaknya disconnect kok enggak. Use belajar Golang database. Show tables sudah ada ya, tabel customer. Describe customer ya sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan coba nge-insert data ke dalam si tabel ini ya menggunakan Golang. Sebenarnya teman-teman kalau mau create tabel menggunakan Golang pun sebenarnya boleh aja gitu ya. Tapi sih saya rekomendasikan kalau untuk proses insert data, create tabel dan sebagainya, rekomendasikan menggunakan data migration ya. Jadi bukan dari aplikasinya tapi nanti menggunakan semacam data migration. Nanti mungkin kita akan bahas di course-course yang ini ya, yang studi kasus ya, membuat data migration seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita balik ke slide di sini. Jadi seperti ini cara mengirim perintah SQL insert ya ke dalam database dari Golangnya. Jadi teman-teman bisa gunakan db.exec context ya. Lalu di sini ada konteksnya apa? Silakan. Lalu di sini ada string perintah SQL-nya. Ya. Jadi seperti ini. Dia akan mengembalikan 2 data ya. Yang pertama adalah result, yang kedua adalah error. Nah, result ini saya ignore dulu ya, nanti kita akan bahas di bagian auto increment. Sekarang kita nggak butuh dulu, jadi saya ignore dulu resultnya, saya cek errornya aja di sini. Kalau dia error ya, errornya tidak sama dengan nil, ini kita balikan panic ya. Jadi seperti ini, jadi simple banget. Teman-teman tinggal masukkan query SQL-nya di sini. Entah itu insert, entah itu update, entah itu delete, entah itu create table, dan sebagainya itu boleh. Nah, select bisa nggak? Bisa sebenarnya, cuma problemnya adalah select itu kan dia membutuhkan result data ya. Nah, sedangkan untuk exec context dia tidak mengembalikan data. Jadi, teman-teman kalau pakai ini menggunakan query select SQL-nya ya tidak terlalu berguna gitu ya, karena teman-teman tidak bisa mengambil hasil datanya. Jadi ini teman-teman silakan gunakan yang tidak membutuhkan hasil data ya. Jadi teman-teman gunakan exec context. Oke, kita akan coba. Saya akan buat file baru ya, namanya SQL test. Oke, di sini kita akan bikin unit test. Jadi unit testnya itu kita nggak akan bikin koneksi baru ya, kita akan langsung manggil ini function get connection. Jadi di sini saya bikin SQL test. Tesnya itu namanya misalnya exec SQL. Jadi di sini kita bikin DB sama dengan langsung get connection ya. Lalu jangan lupa di close nanti DB-nya. Oke, selanjutnya baru kita bikin. Jadi di sini akan balikannya 2 ya. Oke, sorry bikin konteks dulu. CTX. Ini teman-teman silakan bikinnya dari background kah, mau dari apapun boleh. Ya contohnya di sini saya bikin konteks background ya. Kalau teman-teman mau bikin lagi konteks yang bisa di cancel boleh silakan. Saya akan fokusnya ke DB aja di sini ya, tidak akan bahas konteks karena sudah pernah kita bahas detail di materi Golang konteks. Oke, jadi selanjutnya kita akan ignore dulu resultnya, lalu di sini kita cek errornya. Ya, di sini kita ambil dari DB exec. Jadi di sini ada 2
function ya. Yang pertama exec, dia tanpa konteks. Yang kedua ini exec pakai konteks. Jadi teman-teman sebenarnya bisa pakai yang ini, yang tanpa konteks ya. Tapi tetap rekomendasikan menggunakan konteks ya. Jadi biar kalau misalnya teman-teman mau membatalkan pengiriman query-nya bisa menggunakan konteks. Oke, ini kita kirim konteks, lalu di sini SQL-nya. Oke, kita bikin di sini di SQL-nya, biar enak. Ups, sorry, jangan SQL ya. SQL-nya package-nya soalnya sama dengan package SQL. Kita ganti script deh. Oke, script. Nah, di sini misalnya insert into customer ya. Di sini ID-nya, name-nya, di sini values-nya. Yang pertama adalah echo dan yang kedua adalah echo seperti ini. Oke. Nah, kita cek kalau misalnya error-nya tidak sama dengan nil, kita akan panic error. Kalau sudah, kita akan print success insert new customer. Oke, jadi cukup seperti ini aja. Simpel banget ya. Oke, kita coba. Hasilnya adalah success insert new customer ya. Nah, tapi kita jangan percaya dulu ya. Kita akan pastikan apakah benar. Kita akan lihat di database. Kita akan coba select from customer. Kita akan lihat hasilnya. Oke, ternyata udah benar ya. Keluar ya, echo dan echo. Oke, kita akan coba running lagi. Ini error ya, errornya dia kena panik ya. Di sini berarti ketika execute dia return error ya di sini. Errornya udah jelas ya di sini duplicate entry echo for key customer primary. Jadi memang primary key-nya duplikat ya karena kita masukkan value-nya echo. Jadi teman-teman kalau misalnya 2 kali ya teman-teman ganti di sini misalnya Budi seperti ini. Kita coba running. Sukses, kita ganti lagi Joko, execute lagi. Sukses, kita cek. Nah, hasilnya ada semua ya, Budi, Eko, dan Joko. Jadi seperti ini cara teman-teman mengirim perintah SQL ke database dari Golang ya. Jadi kalau teman-teman mengirim perintahnya yang bukan query data, teman-teman bisa menggunakan exec context. Entah itu insert, update, delete itu boleh. Jadi silakan teman-teman coba semuanya ya. Insert, update, atau delete. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang query SQL. Untuk operasi SQL yang tidak membutuhkan hasil, kita bisa menggunakan perintah exec ya, sebelumnya sudah kita bahas. Namun kalau misalnya kita membutuhkan result atau hasil, seperti contohnya select SQL, nah kita bisa menggunakan function yang berbeda, jadi tidak menggunakan exec lagi functionnya. Nah, function untuk melakukan query ke database yang bisa mengembalikan result ya, itu nama functionnya adalah query context. Parameternya ada 3, konteks, SQL, dan params ya. Untuk yang wajibnya itu konteks dan SQL, paramsnya itu opsional karena ini variadik argumen ya. Oke, contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Jadi teman-teman kita bisa gunakan mirip ya, hampir mirip dengan cara exec konteks ya. Jadi di sini bedanya doang db.query konteks, lalu di sini konteksnya apa, lalu di sini SQL-nya apa. Selanjutnya ini akan membalikan 2 data juga. Yang pertama adalah rows ya. Ini kumpulan dari baris ya. Dan di sini adalah errornya. Jadi kalau misalnya error seperti biasa kita akan panic. Dan jangan lupa rows itu perlu ditutup kalau misalnya kita sudah tidak menggunakan lagi. Jadi direkomendasikan teman-teman setelah bikin ya, kalau dicek dia bukan error, kita tambahkan defer rows close ya. Biar nanti kalau functionnya selesai dieksekusi gitu ya, rows-nya ini ikutan ditutup juga. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat unit test baru namanya test query SQL. Oke, saya akan copas yang ini sampai sini. Oke, di sini kita akan ganti SQL-nya ya. Select ID, name from customer. Seperti ini. Lalu di sini kita ganti dari exec context menjadi query context. Nah, seperti ini. Ini balikannya di sini rows. Ya. Oke, jadi kita cek kalau dia error, panic, dan setelahnya jangan lupa tambahkan defer
rows titik close ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan rows itu ya, dia balikannya adalah pointer ke struct rows ya. Oke, close. Jadi kalau kita lihat ini source code-nya, jadi dia balikannya itu rows ya. Rows ini adalah sebuah struct yang isinya adalah iterasi ya, iterasi dari semua hasil result-nya. Oke. Oke, setelah ini kita coba running untuk memastikan dulu jalan atau tidak. Oke, jalan ya, nggak ada masalah. Berarti kita nggak ada yang salah. Kalau misalnya kita salah query, contohnya salah, prompt salah gini, jalankan. Nah, ini error udah benar ya. Errornya ya tabel salahnya tidak ada. Oke, kita ganti lagi customer. Oke, berarti sudah benar yang tadi. Sekarang pertanyaannya, dari rows ini gimana caranya kita pengen mengiterasi semua data yang ada di dalam tabel customer yang sudah ada di dalam objek rows ini. Oke, kita lihat ke slide. Jadi hasil query function itu adalah sebuah data struct namanya adalah SQL.rows. Nah, rows digunakan untuk melakukan iterasi terhadap hasil dari query-nya. Jadi lebih mirip kayak kursor gitu ya. Dari ketika pertama kali result, dia data pertama. Ketika kita pengen lanjutkan, dia akan data kedua, data ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kebetulan kalau kursor dia jalannya next terus. Dia nggak bisa balik lagi ke data yang lama. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan function next ya. Ini return-nya adalah boolean. Kalau misalnya return-nya boolean, artinya ketika kita lakukan next gitu ya, maka kita bisa mengambil datanya. Kalau misalnya return-nya true, artinya masih ada datanya. Kalau return-nya false, berarti tidak ada datanya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau cek apakah masih ada datanya atau tidak, ya tinggal lakukan function next. Kalau misalnya dia tidak ada datanya, dia akan return-nya adalah false. Nah, jadi untuk melakukan iterasi terhadap datanya, ya kita bisa menggunakan function ini. Jika kalau return datanya false, artinya sudah tidak ada data lagi di dalam result si rows-nya. Untuk membaca data, kita bisa menggunakan function yang namanya rows.scan. Ya. Lalu teman-teman masukkan kolom-kolom yang ingin dibacanya. Di sini bukan lebih ke kolom sih, tapi maksudnya nanti teman-teman masukkan sebuah parameter, nanti si result rows-nya itu akan dimasukkan ke dalam parameternya. Ya, biasanya sih dimasukkan di parameter di sini dia pointer. Ya. Dan jangan lupa setelah melakukan rows, jangan lupa menutup menggunakan close, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi kita akan lakukan perulangan menggunakan for, lalu di sini rows.next ya. Jadi kita akan lakukan iterasi. Kalau misalnya masih ada rows-nya gitu ya intinya, kita akan next terus. Nah setelah itu, kita akan bikin sebuah variabel namanya ID dan juga name tipenya string. Kenapa string? Karena kan sebelumnya kita bikin tabel tipenya varchar ya. Sedangkan kalau varchar itu kan kita sudah tahu kalau dia adalah teks. Jadi representasi di golang itu adalah string. Jadi kita pakainya di sini ID name-nya string. Lalu teman-teman di sini gunakan rows.scan, lalu di sini masukkan sesuai dengan posisi ketika teman-teman select-nya. Jadi kalau select ID, name, jadi posisinya di sini ID, di sini juga name. Kalau kebalik ya, select name, ID, berarti teman-teman juga ini posisinya harus dibalik. Jadi ngikutin sesuai dengan query yang kita buat sebelumnya. Nah, ketika scan ini, dia tetap balikannya error ya. Jaga-jaga kalau teman-teman misalnya masukkan tipe data yang salah, contohnya di sini tipe datanya adalah string, tapi teman-teman masukkan di sini tipe datanya integer contohnya ya. Itu otomatis kan error. Nggak bisa dikonversi dari string ke integer. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya ini kan pointer ya, jadi nanti otomatis di datanya ini akan dirubah sama si metode scan-nya. Kalau sudah dirubah, teman-teman ya seperti biasa bisa tinggal tampilkan contohnya di sini ID-nya apa, name-nya apa. Oke, kita akan coba praktekkan. Jadi di sini kita akan lakukan rows titik next ya. Jadi next itu pindah. Jadi kursor pertama itu datanya nggak ada. Dia akan nge-next berarti ke data yang pertama, ketika next data yang kedua, next terus data yang ketiga, dan seterusnya. Ketika kita panggil next lagi, ternyata return-nya false, itu artinya tidak ada data. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan perulangan for. Jadi selama next-nya itu selalu bernilai true, ya, kita akan lakukan iterasi tiap datanya. Caranya, teman-teman bisa gunakan rows.scan. Di mana di scan di sini teman-teman silakan masukkan semua
parameternya sesuai dengan kolom ini. Ini kan ID dulu, habis itu name. Dan teman-teman harus samakan tipe datanya ya. Untuk tipe data yang bukan string nanti kita akan bahas di materi tersendiri. Di sini kita tahu ini dan ini adalah varchar jadi string. Jadi kita akan bikin ID dan juga name sebagai string. Jadi di sini var ID, name tipenya string ya seperti ini. Lalu di sini kita akan scan, kita pakai pointer. Kenapa pakai pointer? Karena nanti di dalam scan dia akan ngeset data dari si parameternya ya. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan pointer, teman-teman nggak bisa nangkep hasil datanya. Oke, jadi kita akan gunakan pointer ID name seperti ini. Ini balikannya error ya. Jadi kita cek kalau errornya tidak sama dengan nil, seperti ini kita panic. Oke, selanjutnya kalau sudah, ya kalau tidak panic, berarti ya teman-teman udah dapetin data ID dan name-nya dari scan ini. Jadi di sini kita bisa misalnya print name-nya, ID-nya dulu ya, ID-nya berapa dan name-nya apa, seperti ini. Jadi simple seperti ini aja. Jadi kita cukup bikin variabelnya sesuai dengan mapping select field apa atau kolom apa yang kita select. Lalu teman-teman tinggal masukkan sesuai dengan posisi ini, ID dulu, name dulu, masukkan ke dalam scan ini. Nanti di dalam scan otomatis dia akan di set data ID dan juga name-nya. Oke, kita akan coba running, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini ID-nya Budi, sudah benar ya, name-nya juga Budi, udah benar. Yang kedua itu ID-nya Eko, name-nya Eko, ini juga udah benar. Yang ketiga ID-nya Joko dan name-nya Joko. Nah, ini sudah benar. Jadi seperti ini cara kita melakukan query ya, menggunakan Golang database. Jadi teman-teman cukup menggunakan query konteks ya. Kalau misalnya untuk eksekusi yang bukan query, teman-teman gunakan exec konteks.